Hai semuanya, selamat datang di YouTube channel aku. Ya, di hari ini, di video ini nanti aku mau sharing tentang diet and fitness lifestyle. Jadi aku mau comparing nih perbedaan antara konsumsi kreatin sama konsumsi BCAA itu apa aja dan efeknya apa aja. After konsumsi itu apa aja di aku, efeknya di aku tuh apa aja. Tapi ini based personal experience ya, jadi purely apa yang aku rasain dan apa yang aku coba. Jadi after exercise selama beberapa jam sebelum sama setelah itu apa sih bedanya, ini based my personal experience. Jadi mungkin akan bisa resultnya atau apa yang aku sampaikan nanti bisa berbeda di setiap individu gitu. Dan ini juga semoga video ini nanti bantu untuk teman-teman yang pemula sama seperti aku, dimana kalian masih bingung banget perlu nggak sih konsumsi BCAA atau perlu nggak sih konsumsi kreatin atau perlu nggak sih keduanya atau nggak perlu sama sekali. Oke, kita bahas bareng-bareng ya di sini. Pertama-tama selama aku fitness, aku gym itu jujur li yang aku penuhi waktu itu adalah PR-nya adalah ke konsumsi makanan whole food, kayak misalnya di tahu, tempe, dada ayam atau daging sapi, terus kayak soy, dan lebih fokus ke whole food gitu teman-teman. Lalu berjalannya waktu, makin rajin nge-gym, makin tahu kebutuhan protein harian, aku memutuskan untuk konsumsi lebih kompleks ya untuk asupan proteinnya. Jadi kalau waktu itu pertama-tama itu memang aku nggak ada intoleran sama susu whey ataupun susu sapi, turunannya itu nggak ada cheese atau sejenisnya itu yogurt, itu nggak ada masalah. Jadi waktu itu pertama-tama aku nggak fokus di whey dulu tuh, yang pertama tetap di whole food, yang kedua waktu itu aku fokus di soy milk, jadi susu kedelai. Lalu setelah mulai kesana, setelah mulai fokus, mulai deh aku belajar minum whey gitu. Karena kalau susu soy itu high kalori dan selain itu juga teksturnya kayak agak ada serat-seratnya, jadi kayak berasa enak banget. Apalagi kalau aku minum susu kedelai itu biasanya aku mix sama kayak buah pisang, jadi aku bikin smoothie gitu biar variasinya nggak ngebosen ini ya. Lalu aku akhirnya aku konsumsi whey, dan setelah itu aku mulai belajar untuk cobain BCAA. Tapi aku coba cari tahu dulu sih, research dulu konsumsi BCAA benefitnya apa. Dan so finally akhirnya aku memutuskan untuk konsumsi BCAA itu sekitar mungkin hampir 6 bulan lebih, mungkin 8 bulan atau mungkin hampir 1 tahunan. Dan itu efeknya ke aku. Dan biasanya aku konsumsi BCAA ini adalah pada saat sesi latihan. Jadi kalau BCAA ini tuh bisa dikonsumsi sebelum kamu latihan, saat kamu latihan intra, atau setelah kamu latihan gitu. Dan efeknya di aku untuk BCAA itu lebih karena aku konsumsinya pada saat aku latihan. Jadi efeknya itu nggak gampang muscle soreness-nya, jadi kayak pegel-pegelnya kita waktu latihan itu kerasa, cuman lebih ke powernya. Kalau aku konsumsi BCAA lebih ke powernya yang aku lebih improvement sih gitu. Jadi untuk konsumsi BCAA itu cuma saat intra aja, dan setelah exercise aku no konsum, jadi cuma saat aku latihan aja gitu. Dan sebenarnya untuk serving size-nya ini untuk standar konsumsinya itu bisa 3 kali ya maksimal teman-teman. Oh ya, aku mau sekalian spill untuk isinya, jadi kalian nanti bisa compare. Kalau yang BCAA ini rasa apa sih ini? Berry Blitz. Jadi ini rasa Berry Blitz di sini. Lalu untuk isinya ini ada scoopnya seperti ini. Jadi nanti warnanya tuh agak-agak orange gitu sih teman-teman. Jadi ada biji-biji, ada bulir-bulirnya. Bisa lihat nggak sih? Ini untuk BCAA. Jadi ada bulir-bulirnya gitu sih di dalam. Oke. Ini untuk yang BCAA ya teman-teman. Lalu setelah berjalannya waktu, singkat cerita aku hampir mau masuk 2 tahunan lebih. 2 tahun lebih dikit lah, belum sampai 3 tahun. Aku fokus banget nge-gym 4-5 kali exercise. Itu aku mulai kayaknya badan aku butuh yang namanya kreatin gitu dengan aktivitas aku ya. Dan selain itu juga
mempertimbangkan aku jimam, masih ada anak kecil yang umur 4 tahunan, jadi pak balik gym juga nggak mungkin langsung bobok cantik. Habis itu juga melihat beban latihan aku juga seperti apa, makanya saya decided untuk konsumsi kreatin gitu. Jadi nggak tiba-tiba awal nge-gym langsung aku kayaknya mau bentuk otot, aku harus prepare kayak whey, kayak kreatin ini, no. Jadi saat itu berjalan naturally, dan kayaknya sekarang momennya aku butuh banget dimana aku butuh yang namanya konsumsi kreatin. So akhirnya aku juga putusin untuk konsumsi kreatin, dan ini aku juga pakai produknya dari Protein Works. Dan kenapa aku pilih yang unflavor, karena aku juga mau less tasty juga, karena aku cuma butuh kreatin, aku nggak butuh kayak perasa, aku nggak butuh yang namanya pewarna biar cantik, no. Butuhnya untuk tubuhku hanya cuma konsumsi kreatin. So I decided untuk beli yang unflavor gitu. Jadi memang bedanya sama yang rasa ya, unflavor rasanya agak sedikit pahit ya, tapi kayak minum air putih gitu sih teman-teman. Lalu kenapa aku putusin untuk kreatin? Jadi ini, sebelum aku cerita efeknya apa jadi tubuh aku selama mungkin 2 mingguan ini, aku mau spill dulu isinya biar teman-teman bisa tahu bedanya BCAA sama kreatin. Jadi scoopnya sama 5 graman kalau nggak salah. Jadi lebih bening, lebih halus, teksturnya kayak gula halus. Dan ini unflavor ya teman-teman. Unflavor dengan kemasan yang 250 gram. Jadi aku sekali konsumsi itu 2 scoop, cuma sekali. Dan itu sebelum aku exercise. Mungkin sekitar setengah jam sebelum aku latihan baru aku konsumsi ini. Dan lalu efeknya buat aku saat setelah konsumsi kreatin itu dibandingin sama BCAA itu jauh beda banget. Jadi kalau efeknya di aku untuk BCAA, jadi saat setelah aku konsumsi ini, itu selama aku latihan, itu misalnya aku main beban 10 kilo latihan lagi, lalu aku naikin ke 15 kilo, aku naikin ke 25 kilo, itu lebih ke nggak gampang capek, tapi ke muscle soreness-nya tetap terasa ya teman-teman. Dan setelah exercise, setelah aku latihan, itu efeknya capek. Jadi habis latihan leg itu selang 1-2 jam itu udah ngantuk banget dan capek banget. Apalagi buat aku yang sebagai mom, jadi pulang gym itu masih bikin makan siang. Biasanya aku makan siang itu nggak ready ya teman-teman ya, karena aku rutinitas jamnya kayak masih crowded banget, jadi belum bisa prepare yang bisa ditinggal terus udah sajiin makanan, no. Jadi hari itu siang pulang makan siang, bikin makan siang, oke, hari itu juga makan siang. Jadi pulang nge-gym langsung masak, langsung masih aktivitas main sama anak-anak. Jadi itu benar-benar butuh power, dan di situ saat aku pulang nge-gym itu udah capek banget dan udah ngantuk, pengen tidur. Dan oke, ayo deh kita bubuk siang yuk, bubuk, mama udah ngantuk yuk kita bubuk siang. Dan itu benar-benar capek banget. Kalau aku efek konsumsi BCAA ya teman-teman, jadi lebih ke saat latihan itu aja, lebih ke nggak gampang capek aja saat aku latihan gitu. Jadi kalau konsumsi kreatin bedanya ya, habis konsumsi 2 scoop, terus saat latihan leg misalnya ya, sama aku mainin di beban 10 kilo, lalu aku naikin ke 12 kilo, lalu aku naikin ke 15 kilo, itu nggak kerasa banget, karena 10 kilo itu kok rasa enteng ya, nggak kerasa ya. Oke, naikin deh 12,5 kilo, itu nggak kerasa ya, kayaknya naikin lagi progresif gitu. Jadi kayak soreness-nya saat aku latihan itu nggak kerasa sama sekali, nggak capek seperti itu. Tapi kalau memang kita di mode lapar, kita pengen nge-gym, nggak sarapan, lapar itu bener-bener kreatin nggak bisa nutupinya. Tetap kalau mode lapar tetap lapar. Tapi lebih ke power strength-nya tuh dapat banget kalau aku konsumsi kreatin. Dan after exercise-nya, jadi setelah aku latihan leg maksimal totalitas apalagi latihan glutes, tetap kuat, tetap strong. Apalagi kalau siap ready mau bikin makan siang, mau main sama anak, masih powerful, masih strong dan nggak ngantuk sama sekali. Dan biasanya soreness-nya habis latihan progresif, latihan leg itu kerasanya baru 2 harian gitu. Dan ini super changing banget buat aku, ngebantu aku. Jadi kreatin ini bantu aku untuk sebagai active mom, untuk aktivitasku sehari-hari. Itu aja sih. Jadi kreatin itu ngebantu banget untuk aktivitas aku sebagai active mom
yang nggak bikin aku gampang capek dan gampang ngantuk, dan target teman-teman yang mau naikin massa otot apalagi yang progresif. Jadi buat teman-teman, saran aku kalau kalian newbie atau kalian pemula gym, fokus dulu di whole foodnya, diberesin dulu whole foodnya, belajar dulu untuk konsisten lifestyle kalian, konsisten gym kalian, belajar di formnya dulu. Kalau memang ada momennya saat ini tepat untuk konsumsi kreatin, oke, let's go for it. Oh ya, ada satu juga informasi buat teman-teman. Jadi BCA itu, kalau just for information buat teman-teman, jadi buat teman-teman yang vegetarian atau vegan dan kalian kurang untuk asupan proteinnya, kalian bisa booster untuk konsumsi BCAA. Karena sebenarnya BCAA kreatin itu kalian bisa dapatkan di beberapa makanan protein whole food, seperti kayak dada ayam, daging khas dalam, seperti itu kalian bisa dapatnya secara alamiah. Tapi kalau buat teman-teman yang vegetarian dan kalian nggak bisa dapat dari meat, kalian bisa switch konsumsi ke BCAA gitu. Nah, kalau dari pengalaman kalian gimana nih? Kalian saat konsumsi kreatin gimana, dan saat kalian konsumsi BCAA gimana? Kalian bisa sharing dong di kolom komentar. Oke, jadi itu aja sharing aku, pengalaman aku secara pribadi, personal experience aku saat aku konsumsi kreatin dan saat aku konsumsi BCAA itu bedanya apa aja. Mungkin ini bisa berbeda untuk setiap orang, tapi ini aku mau sharing in base my personal experience gitu. Dan see you, bye-bye!